Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Pagi itu suasana di Pasar Karangjati seperti biasa. Ramai, penuh teriakan pedagang dan deru kendaraan yang lalu lalang. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda berjalan pelan sambil menenteng tas besar berisi buku dan selembar map lusuh. Penampilannya sederhana, berjilbab lebar, berwajah teduh namun tegas, dengan sorot mata yang dalam. Orang-orang di pasar mengenalnya dengan panggilan Ustadzah Rahma, sosok yang sering mengajar anak-anak mengaji di musala belakang pasar. Namun, tak banyak yang tahu siapa sebenarnya wanita ini. Pagi itu, Rahma baru saja usai dari rumah salah satu pedagang yang anaknya ia bimbing belajar Al-Quran. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat kerumunan kecil di depan gerbang pasar. Suara seorang laki-laki terdengar keras, diikuti bentakan kasar. "Mana surat-suratnya? Jangan banyak alasan. Kalau gak ada, ikut ke kantor." Rahma mendekat perlahan. Di sana tampak dua oknum polisi berseragam, postur besar, wajah galak, sedang memarahi seorang bapak tua penarik becak. Bapak itu gemetar, memegangi dompet lusuh. "Pak, saya cuma nganter sayur ke warung Busari. Tadi lupa bawa SIM becak." "Saya gak tahu harus gimana," ucapnya lirih. Salah satu polisi langsung menendang becak si bapak hingga terjungkal. "Alasan? Semua yang kayak lo selalu bilang lupa. Udah, keluarin aja uang damainya biar cepat," bentaknya. Orang-orang sekitar hanya bisa menonton. Sebagian memilih menjauh, takut ikut terlibat. Tapi Rahma tetap berdiri di tempat, wajahnya mulai menegang. Tanpa ragu, ia melangkah maju. "Maaf, Pak. Ini sudah termasuk pemerasan. Tidak seharusnya aparat memperlakukan warga seperti itu." Salah satu polisi langsung menoleh, wajahnya menyipit. "Heh, ibu siapa?" "Ustadzah, ya? Udah, urus aja santri ibu, jangan ikut-ikut urusan kami." Rahma tetap tenang. "Saya warga negara juga, Pak. Saya punya hak untuk bicara ketika melihat ketidakadilan." Nada suaranya lembut tapi tegas, namun, bukannya reda, salah satu polisi malah maju mendekat dan mendorong bahunya. "Jangan sok pintar. Ini tugas kami. Mau saya bawa sekalian ke kantor?" Orang-orang mulai berbisik. Ada yang merekam diam-diam dari ponsel. Tapi polisi itu makin brutal, menarik lengan Rahma hingga jilbabnya sedikit tersingkap. "Udah, ikut aja ke pos biar tahu rasa." Rahma tersentak, berusaha menahan diri agar tidak melawan secara fisik. "Lepaskan tangan Bapak, saya tidak salah apa-apa." Polisi satunya malah menertawakan. "Wih, Ustadzah galak, ya? Cantik lagi. Cocok nih buat kita ajarin sopan santun di kantor." Suara tawa kasar mereka membuat orang-orang makin tegang. Seorang ibu pedagang buah menjerit kecil, "Astagfirullah. Kok tega ngeroyok perempuan berjilbab, Pak?" Tapi kedua polisi itu seperti kehilangan malu. Satu menarik tas Rahma, yang lain mendorong tubuhnya hingga jatuh ke aspal. Mapnya terbuka, beberapa lembar identitas dan berkas rahasia terjatuh, salah satunya terlihat sekilas, surat tugas operasi rahasia Densus Intelkam. Namun karena terinjak kerumunan, tak ada yang menyadari tulisan itu kecuali satu hal kecil. Senyum tipis di wajah Rahma. Di tengah tatapan semua orang, Rahma berdiri kembali, menepuk jilbabnya pelan. Suaranya berubah datar, dingin. "Saya sudah cukup bersabar. Tapi sepertinya kalian memang tidak tahu siapa yang kalian hadapi.
Kedua polisi itu masih menertawakan, tidak sadar kalau seseorang dari kejauhan, seorang pria berjaket hitam dengan AirPH di telinga, sedang memperhatikan mereka. Ia menekan sesuatu di alat komunikasinya sambil berbisik, target sudah mulai diekspos. Ustadzah Rahma butuh backup. Orang itu menghilang di antara kerumunan, sementara Rahma menunduk, mengambil kembali surat-suratnya. Ia menyelipkan sesuatu kecil ke dalam sakunya, kartu identitas khusus dengan lambang burung Garuda berwarna merah. Dalam hati ia bergumam pelan, "Kalian sudah keterlaluan. Kalau begini caranya, penyamaran ini harus segera diakhiri." Suasana di pasar mendadak terasa menegangkan. Orang-orang mulai menyadari, ada sesuatu yang berbeda dari sosok ustadzah cantik itu, dan hari itu, tanpa mereka tahu, sebuah operasi besar baru saja dimulai. Kerumunan pasar yang tadinya ramai, kini berubah tegang. Orang-orang berhenti beraktivitas, menatap ke arah dua polisi arogan yang baru saja mendorong seorang ustadzah berjilbab hingga terjatuh. Beberapa pedagang menunduk takut, sementara sebagian lain mulai menyalakan kamera ponsel, merekam setiap detik peristiwa itu. Namun tak ada yang menyadari, wajah Ustadzah Rahma kini tak lagi lembut seperti sebelumnya. Tatapan matanya tajam, penuh perhitungan. Polisi yang lebih tinggi dan gempal, bernama Bribka Tony, mendengus kesal, "Udah, buang aja dia dari sini. Sok suci banget. Orang kayak gini cuma bikin ribet kerjaan." Polisi satunya, Bribtu Dimas, tertawa mengejek, "Mending dibawa aja, Pak. Cantik gini, bisa kita tanya-tanya lebih dekat di pos. Sekalian ngopi, hahaha." Tawa mereka menggema, memancing amarah di hati warga. Tapi Rahma hanya diam, menarik napas dalam-dalam. Ia menatap mereka lama, dingin, tajam, tapi tetap tenang. "Kalian baru saja melanggar pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang," ujarnya pelan namun jelas. Tony langsung mendengus. "Heh, ngancem saya? Emangnya kamu siapa? Pengacara?" Rahma menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum samar. "Lebih dari itu." Ia merogoh saku dalam bajunya, mengeluarkan kartu identitas berlogo Garuda merah yang tadi sempat jatuh. Ia mengangkatnya di depan wajah para polisi, menunjukkan lambang Direktorat Intelkam Penyidik Khusus dengan tanda tangan langsung dari Kapolri. Suasana langsung hening, kerumunan seakan membeku. "Nama saya Kompol Rahma Anindya, penyidik dari Divisi Intelkam Mabes Polri, dan kalian berdua," suaranya meninggi, "baru saja menyerang anggota aktif yang sedang bertugas di bawah penyamaran." Tony melotot, wajahnya pucat. Apa? Anggota?" Dimas mundur satu langkah, tak percaya. Rahma mendekat, langkahnya tegas. "Saya dikirim ke pasar ini untuk menyelidiki laporan pungli dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum berseragam di wilayah ini. Dan sekarang," ia menatap tajam, "saya sudah menemukan pelakunya." Tiba-tiba terdengar bunyi sepatu berlari cepat. Dari arah gang pasar, muncul tiga pria berpakaian preman dengan AirPH di telinga, anggota Satuan Pengamanan Rahasia. Mereka langsung mengelilingi Rahma. "MAM, backup sudah tiba," ujar salah satu dari mereka sambil memberi hormat cepat. Rahma mengangguk pelan. "Tangkap mereka berdua. Pastikan jangan ada warga yang terluka." Tony langsung panik. "Hei, gak bisa gitu dong, Bu. Ini salah paham." Dimas ikut berteriak, "Kami cuma bercanda, Bu. Kami gak tahu kalau ibu anggota." Rahma menatap mereka datar. "Justru itu masalahnya. Kalian tidak perlu tahu saya siapa untuk tahu mana yang benar dan salah. Seharusnya rasa takut kalian bukan karena pangkat saya, tapi karena hati nurani kalian sendiri." Suara itu menghantam keras di telinga semua orang yang menonton. Salah satu anggota tim Rahma memborgol Tony, sementara yang lain mengamankan Dimas.
Warga mulai bersorak kecil, sebagian menangis lega. Akhirnya, ada yang berani juga ngelawan kelakuan kayak gitu. Astagfirullah, pantes aja sering ada pungli di sini. Rahma menatap warga satu persatu. Terima kasih sudah tidak ikut campur tadi. Tapi mulai sekarang, jangan diam lagi kalau melihat ketidakadilan. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Wajahnya lembut lagi, seperti sosok Ustadzah yang mereka kenal. Tapi aura ketegasan seorang intel jelas terasa di balik itu. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara laki-laki berat, Kompol Rahma. Rahma menoleh. Pria berjaket hitam yang tadi mengawasinya muncul dari kerumunan, membuka topi dan menampakkan wajahnya. Ia memberi hormat, Brigadir Utama Ardan, melapor. Unit pengamanan perimeter selesai disterilkan. Kita siap bawa target ke kantor wilayah. Rahma mengangguk singkat. Baik. Pastikan prosesnya bersih. Tidak ada kekerasan. Semua bukti harus direkam. Ardan menatap dua polisi yang kini tertunduk. Kalian berdua bikin malu seragam ini. Rahma menoleh sebentar ke arah warga dan menunduk hormat. Maaf atas kegaduhan yang terjadi. Operasi penyamaran saya sudah selesai. Terima kasih atas pengertian Bapak dan Ibu semua. Suasana hening, tapi tak lama kemudian, warga mulai bertepuk tangan, beberapa ibu meneteskan air mata, sementara para pedagang lelaki menatap kagum. Ustadzah Rahma ternyata intel beneran. Masya Allah, keren banget. Gak nyangka, Rahma tersenyum kecil. Saya bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang ingin menegakkan kebenaran tanpa harus meninggalkan iman. Ketika dua polisi yang arogan itu dibawa ke mobil tahanan, Rahma masih berdiri memandangi langit pasar yang mulai cerah. Dalam hatinya, ada sedikit rasa lega, tapi juga beban besar. Penyamarannya terbongkar lebih cepat dari rencana, dan itu berarti misi berikutnya akan lebih berisiko. Ia berbisik pelan pada Ardan di sebelahnya. Data yang mereka simpan harus dicek. Aku curiga ini bukan cuma soal pungli kecil. Ada jaringan lebih besar di baliknya. Ardan mengangguk. Kami akan telusuri, Kompol. Rahma melangkah pergi, diiringi tatapan kagum warga yang masih tak percaya bahwa Ustadzah lembut yang tiap pagi memberi tausiah di musala itu ternyata seorang intel perempuan elit yang sedang menyamar. Dan di balik semua kejadian itu, sebuah operasi besar akan segera dibuka. Sudah 3 hari berlalu sejak insiden di Pasar Karangjati, kasus dua polisi arogan, Bribka Tony dan Bribtu Dimas, kini telah mengguncang markas kepolisian setempat. Video kejadian mereka yang menendang dan mengeroyok Ustadzah Rahma viral di media sosial. Publik marah, menyerbu kolom komentar dengan hujatan dan doa agar kasus ini tidak ditutup-tutupi. Namun, di balik layar, badai yang lebih besar sedang terbentuk. Karena hasil interogasi terhadap kedua polisi itu mengungkap sesuatu yang jauh lebih kelam, sebuah jaringan pemerasan terorganisir di tubuh kepolisian daerah, yang selama ini menargetkan pedagang kecil, sopir truk, bahkan pengusaha lokal dan Ustadzah Rahma, atau lebih tepatnya Kompol Rahma Anindya, kini ditugaskan untuk mengungkap siapa dalang utamanya. Malam itu, di ruang operasi intel yang tersembunyi di lantai bawah kantor wilayah, Rahma berdiri di depan layar besar penuh peta dan foto-foto hasil investigasi. Di sampingnya, Brigadir Utama Ardan dan 2 anggota tim pengamanan duduk memperhatikan. Hasil forensik digital menunjukkan transfer dana dari rekening Bribka Tony ke beberapa nama yang terdaftar sebagai pejabat daerah, jelas Ardan sambil menunjuk layar. Ada juga aliran uang masuk ke rekening atas nama Kombes RS, Kapolres setempat. Rahma menyipitkan mata. RS. Kombes Rendra Suryana. Aku pernah dengar namanya. Reputasinya bersih, tapi sepertinya cuma di atas kertas. Salah satu agen perempuan menambahkan, kami juga menemukan rekaman percakapan antara Tony dan seseorang dengan panggilan, Bos. Suaranya cocok 87% dengan Kombes Rendra.
Ruangan itu mendadak sunyi. Rahma melipat tangan di dada. Berpikir keras, jika benar, berarti bukan sekadar dua oknum yang harus diseret ke meja hukum, tapi sebuah sistem korup yang sudah mengakar dari atas. Keesokan harinya, Rahma kembali mengenakan pakaian ustadzahnya. Penyamaran dilanjutkan, kali ini dengan misi baru. Ia kembali ke pasar dengan alasan memberi ceramah singkat di musala kecil di belakang, namun sebenarnya, di dalam tasnya tersimpan kamera mikro dan alat penyadap audio. Ia tahu dari laporan intel bahwa Kombes Rendra akan datang siang itu, menemui seseorang bernama Yanto, kepala pengelola pasar yang sering menjadi perantara pungli. Rahma duduk di bangku musala sambil membaca Quran, tapi matanya sesekali menatap ke arah warung kopi di seberang jalan. Di sana, benar saja, sebuah mobil dinas hitam berhenti. Seorang pria berbadan tegap turun, mengenakan pakaian preman tapi dengan gaya khas aparat. Itu dia, gumam Rahma pelan ke mikrofon kecil di kerah jilbabnya. Target sudah di lokasi. Operasi aktif. Dari kejauhan, Ardan dan tim pemantau di mobil van putih memantau lewat kamera mini yang disembunyikan Rahma di tas. Kombes Rendra duduk di kursi pojok warung kopi. Yanto datang membawa amplop coklat tebal. Seperti biasa, bos. Ini dari iuran pedagang minggu ini. Ada tambahan dari kelompok angkot juga. Bagus, sahut Rendra pelan sambil meneguk kopi. Pastikan gak ada yang bocor. Yang kemarin bikin ribut itu udah saya tangani. Rahma nyaris menggertakkan giginya. Yang kemarin jelas merujuk pada dirinya. Mereka masih belum tahu siapa sebenarnya ustadzah yang mereka keroyok di depan umum itu. Ia menunduk, berlagak membaca kitab, tapi telinganya tajam menangkap tiap kata. Suara Rendra terdengar lagi, lebih pelan namun jelas di alat perekam. Kalau ada yang susah diatur, pakai saja cara keras. Tapi jangan sampai viral lagi. Saya capek berurusan sama wartawan. Yanto mengangguk cepat. Siap, bos. Rahma menutup kitabnya perlahan, menatap ke arah mereka. Ia tahu momen ini penting, tapi juga berbahaya karena ketika Rendra berdiri untuk pergi, tatapannya sempat bertemu dengan mata Rahma dan seketika wajahnya menegang. Sebentar, katanya pelan. Aku pernah lihat kamu di mana, ya? Rahma tersenyum tipis, berusaha tenang. Mungkin waktu pengajian di masjid besar, Pak. Saya sering ceramah di sini. Namun insting seorang polisi senior seperti Rendra tak mudah dibohongi. Ia mendekat beberapa langkah, menatap tajam wajah Rahma. Kau, ustadzah yang viral itu, ya? Dek Rahma tahu penyamarannya nyaris terbongkar. Tanpa menunggu lama, ia menekan tombol kecil di cincin jarinya, kode darurat dari arah belakang warung. Ardan dan dua agen muncul cepat, memblokir jalan keluar. Kombes Rendra Suryana, Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Suara Ardan menggema keras. Pengunjung warung terkejut. Beberapa pedagang keluar melihat. Rendra terkejut sesaat, tapi segera menarik pistol dari balik jaket. Gak ada yang bisa tangkap saya. Rahma maju, berdiri di depannya tanpa gentar. Turunkan senjatamu, Pak. Kau sudah mempermalukan seragam yang seharusnya kau jaga. Rendra mengarahkan pistol ke arah Rahma. Tangannya gemetar, namun sebelum ia sempat menembak, Ardan bergerak cepat, menendang tangannya hingga pistol terlempar, lalu mendorongnya ke meja. Beberapa anggota intel lainnya segera mengamankan situasi. Setelah 10 menit yang tegang, Rendra akhirnya berhasil diborgol. Rahma menatapnya lama. Saya dulu mengagumi Anda, Pak Rendra. Tapi sekarang, saya hanya merasa malu punya rekan seperti Anda. Rendra menunduk, wajahnya kosong. Kau gak tahu tekanan di atas, Rahma. Sistem ini udah busuk dari akar. Rahma menjawab pelan, tapi tajam. Kalau akarnya busuk, tugas kita bukan ikut membusuk, tapi mencabutnya. Malamnya, Rahma kembali ke markas pusat.
Laporan operasi sudah selesai. Kombes Rendra dan jaringannya resmi ditahan oleh Divisi Propam dan KPK. Kasus ini membuka rantai panjang pungli yang melibatkan puluhan nama lain di berbagai daerah. Namun bagi Rahma, kemenangan itu bukan kebanggaan, tapi pengingat. Ia duduk di balkon markas, menatap bintang malam, sambil menulis laporan terakhirnya. Hari ini, penyamaran di Pasar Karangjati berakhir. Tapi saya sadar, korupsi dan kesewenang-wenangan tidak bisa diberantas hanya dengan operasi. Diperlukan hati bersih dan keberanian dari setiap orang yang memakai seragam. Semoga mereka yang masih jujur tetap bertahan. Ardan datang membawa 2 cangkir kopi. Kau hebat hari ini, Kompol. Rahma tersenyum kecil. Saya cuma menjalankan tugas. Dan semoga hari itu, saat mereka menendang ustadzah di depan umum, bisa jadi pelajaran bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari kebenaran.